Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali lagi membahas beberapa tema-tema penting dalam Islam rahmatan lil alamin. Dan kali ini saya akan coba membahas beberapa hal terkait perkembangan Islam dan Muslim di dunia. Sebenarnya bagaimana sih pola perkembangan Islam dan Muslim di dunia ini? Sebenarnya banyak hal yang terjadi dalam masa perkembangan umat Muslim. Islam sebagai agama dan negara awalnya memang berasal dari salah satu benua Asia, tepatnya di kota Mekah di mana Rasulullah SAW lahir dan diutus. Dari kota itulah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang bahkan sampai saat ini Islam sudah mempunyai pemeluk yang cukup banyak, sejumlah 1,3 miliar. Dengan pemeluk sebanyak itu mengantarkan Islam menjadi agama kedua dengan pemeluk terbanyak. Perkembangan Islam ini dilihat cukup pesat sebenarnya. Karena kalau kita melihat data, bahkan pada tahun sekitar 1945, umat Muslim ketika itu mungkin hanya berjumlah 130 jutaan di seluruh dunia. Tapi lambat laun umat Muslim terus bertambah. Bahkan sampai sekarang pemeluknya sudah mencapai di angka 1,3 miliar tersebut dari seluruh pemeluk bumi, dari seluruh umat manusia di bumi. Bahkan salah satu lembaga survei di Amerika itu mereka meramalkan bahwasanya bisa jadi Islam ini akan berkembang sebanyak 32% dari penduduk bumi, yang diproyeksi nanti akan terjadi sekitar tahun 2060. Yang meneliti ini adalah lembaga survei Amerika loh, jadi bukan ada manipulasi data, enggak, karena memang perkembangan Islam segitu pesat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah ternyata berdasarkan survei tersebut, umat Islam itu merupakan salah satu agama yang mempunyai pemeluk termuda. Bahkan rata-rata pemeluk Islam itu adalah 24 sampai 30 tahun. Hal ini yang mengatakan Islam itu lambat laun akan terus bertambah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi kan menyebutkan bahwasanya tazawwaju al-wadud wal-walud. Nikahilah perempuan yang al-wadud, yang berkasih sayang, dan al-walud, yang bisa mempunyai keturunan yang banyak. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah itu bangga jika umatnya itu menjadi umat yang terbanyak. Maka kita sebagai umat Islam juga harus bangga dengan keadaan umat Muslim sekarang. Saya itu sebenarnya agak terusik dengan beberapa pertanyaan dari kaum-kaum ekstrim. Misalnya mereka itu bahkan mengecap Islam itu menyebar dengan pedang. Artinya Islam itu menyebar dengan perang, dengan kekerasan. Apalagi sekarang isu-isunya ada kelompok jihadis, ada teroris yang mereka melabeli diri mereka beragama Islam. Hal ini kan sangat-sangat merugikan, sehingga kalau kita melihat sejarah sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam di awal-awal, Islam itu bukan berkembang atau menyebar dengan pedang atau dengan kekerasan, tapi Islam itu menyebar dengan cara politik. Islam sebagai agama dan negara, ya, kita bahas di sini. Ketika Islam itu berkembang dari benua Asia, dari kota Mekah, di mana kota Mekah secara geografis ketika itu memang diapit oleh dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Sehingga mau tidak mau Islam jika ingin memperluas daerah kekuasaannya, yang mana pada zaman itu memang untuk merebut kekuasaan, untuk memperluas wilayah kekuasaan itu harus ditempuh dengan cara menaklukkan sebuah daerah tertentu. Sehingga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau merasakan bahwasanya umat Islam ketika itu sudah cukup mampu, sudah cukup kuat untuk memperluas daerah kekuasaannya, agar agama ini terus berkembang. Ketika pada zaman Umar bin Khattab, mulailah invasi ke daerah-daerah sekitar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang zamannya seperti itu. Waktu itu tidak ada PBB, tidak ada sebuah pemerintahan yang bisa mengatakan jangan berperang, tidak.
Karena memang ketika itu tuntutannya jika ingin memperluas daerah kekuasaan harus ditempuh dengan cara menaklukkan daerah tertentu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang hal itu sudah tidak terjadi lagi. Kita lihat perkembangan Islam di negara-negara Asia, di negara-negara Eropa, Asia Selatan. Apakah ada dengan cara peperangan? Tidak. Semuanya ditempuh dengan cara damai, dengan cara berdagang. Bahkan saya ingat ya, saya sangat-sangat ingat ketika saya dulu kuliah di Mesir, salah satu syekh saya, salah satu guru saya, dosen saya di mata kuliah tafsir, beliau itu selalu membanggakan Indonesia. Saya waktu itu sangat-sangat kagum dengan beliau karena saya sebagai orang Indonesia juga di kelas itu. Beliau selalu bilang, mana orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu selalu menyebar dengan kekerasan? Apakah mereka tidak bisa melihat Indonesia? Apakah pernah Islam itu memerangi Indonesia? Tapi kita lihat Indonesia sekarang menjadi negara dengan pemeluk muslim terbanyak. Saya ketika mendengar itu, ya Allah, beliau saja yang orang Mesir saja bangga dan kagum dengan Indonesia, apalagi kita sebagai orang Indonesia langsung, sebenarnya kita juga harus bangga karena kita menjadi negara dengan pemeluk Islam yang cukup banyak, bahkan terbanyak di dunia. Jika kita lihat peta penyebaran Islam di benua Asia misalnya, Islam itu lahir pada abad ke-7 Masehi di kota Mekah di mana Rasulullah SAW diutus. Dari kota tersebut Islam akhirnya menyebar ke seluruh antero dunia misalnya. Populasi umat Islam di Pakistan itu hampir 97% dari total penduduknya. Bayangkan 97% semuanya muslim. Hal ini disebabkan karena beberapa tokoh-tokoh muslim yang memang sangat berpengaruh di daerah tersebut. Perkembangan Islam di Asia Selatan sebenarnya banyak didasari atau dilandasi oleh umat-umat muslim atau cendekiawan-cendekiawan muslim yang sangat berperan dalam menyebarkan paham-paham Islam yang benar di sana. Kita kenal ada Syekh Muhammad Iqbal misalnya, ada Al-Maududi, bahkan yang kontemporer sekarang ada Fazlur Rahman. Mereka lah yang berperan besar dalam menyebarkan paham-paham Islam di negara-negara tersebut, khususnya di Asia Selatan. Jika kita membahas Syekh Muhammad Iqbal misalnya, beliau adalah seorang filosof yang menggabungkan banyak-banyak paham-paham Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer, ilmu filsafat, ilmu kalam, dan lain-lain. Lalu selain negara Pakistan misalnya, ada negara India dengan penduduk umat Islam yang juga terbilang cukup banyak. Pengaruh umat muslim di India itu juga sangat besar. Saya pernah mengkaji salah satu tokoh yang saya rasa cukup berpengaruh dalam perkembangan dunia Islam di Asia Selatan, khususnya di India, yaitu Shersah Suri. Nama beliau mungkin jarang dikenal oleh masyarakat, tapi sumbangsi beliau terhadap kemajuan peradaban India itu sangat-sangat besar. Lalu kalau kita lihat di Asia Tenggara, kalau Asia Tenggara saya rasa kita nggak usah banyak bertanya bahwasanya kita sendiri yang berada di Asia Tenggara sangat-sangat merasakan. Kalau kita lihat perkembangan Islam di Asia Tenggara misalnya, kalau Asia Tenggara saya rasa kita sudah nggak usah terlalu kaget karena kita tahu bahwasanya Indonesia itu adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Bahkan kalau di Asia Tenggara sendiri ada namanya Islam Melayu. Kenapa? Karena memang 40% umat Islam yang ada di dunia, yang ada di Asia, benua Asia khususnya, itu ada di Asia Tenggara. Bahkan umat Islam di Melayu sendiri, umat Islam di Indonesia dan Malaysia itu mewakili sekitar 25% pemeluk muslim di dunia. Hal ini bukan angka yang kecil. Perkembangan Islam di Indonesia misalnya, di Nusantara kalau kita lihat, hadir dari jalur perdagangan di mana para pedagang-pedagang dari suku Arab yang sampai ke Nusantara akhirnya mereka menyebarkan paham-paham Islam di Nusantara. Kita kenal banyak misalnya Wali Songo. Mereka mengajarkan atau mereka menyebarkan Islam dengan cara-cara yang sangat bisa diterima oleh masyarakat, yaitu dengan menggandeng budaya-budaya lokal, pewayangan misalnya. Saya rasa itu cara yang bagus untuk melihat bagaimana sebenarnya Islam itu berkembang di Nusantara. Tidak selamanya dengan pedang, tidak selamanya dengan kekerasan, tapi Islam itu agama yang dinamis, agama yang sangat toleransi terhadap kebudayaan, yang sangat menghormati perbedaan. Sehingga atas dasar inilah saya rasa mungkin Islam itu menjadi salah satu agama yang mudah diterima oleh masyarakat Nusantara ketika itu.
Sedangkan kalau kita lihat di benua Eropa, bagaimana sebenarnya Islam kok bisa jauh-jauh banget sampai ke benua Eropa? Bahkan pada zaman dahulu Nabi sudah pernah mengatakan bahwasanya Islam itu akan menyebar sampai ke negara-negara Eropa. Lahirnya Islam di Eropa itu diawali oleh nama yang tidak asing di telinga kita, yaitu Tariq bin Ziyad. Beliau adalah salah satu jenderal kebanggaan umat Islam dalam penyebaran umat Islam di Eropa. Pada saat itu, ketika zaman Kesultanan Umayyah, Tariq bin Ziyad ini memang diamanahi sebuah amanah yang cukup besar, yaitu memimpin pasukan untuk menaklukkan kota Andalusia. Dalam ceritanya, misalnya salah satu cerita yang sangat saya suka itu, yaitu ketika sampai di sana karena memang kalah jumlah Tariq bin Ziyad ketika itu sama tentaranya dan menghadapi pasukan Andalusia yang cukup banyak ketika itu, Tariq bin Ziyad lalu memerintahkan beberapa orang untuk membakar kapal-kapal milik mereka yang ada di belakang mereka. Jumlah mereka lebih sedikit daripada tentara lawan ketika itu. Sehingga nyali mereka turun. Karena melihat nyali tentaranya turun, Tariq bin Ziyad waktu itu menyuruh beberapa tentaranya untuk membakar kapal-kapal yang mereka. Lalu beliau berpidato, yang pidatonya saya sangat suka. Al-bahru waro'akum wal adu amamakum, bahwasanya di belakang kalian tinggal lautan karena kita sudah tidak punya kapal, sudah dibakar, dan musuh kalian ada di depan, dan musuh kalian itu ada di depan, sehingga kita tidak punya tempat. Ainal mafar, di mana lagi kita harus berlari? Mau ke belakang kita akan mati konyol karena di belakang hanya ada laut. Mau tidak mau kita harus memerangi musuh di depan kita sehingga kita bisa meraih kemenangan. Karena pidato tersebutlah akhirnya bala tentara Tariq bin Ziyad itu semangatnya sudah langsung membara gitu. Akhirnya setelah perangan selama 8 hari, di hari ke-8 Allah menganugerahi pasukan bala tentara umat Islam ketika itu meraih kemenangan dan menaklukkan kota Andalusia. Perkembangan umat Islam di Eropa ketika itu setelah penaklukan Andalusia akhirnya lambat laun semakin berkembang. Masa kejayaan umat Islam di Eropa juga ditandai dengan terpilihnya Cordoba sebagai pusat pemerintahan umat Islam di Eropa ketika itu. Peradaban umat Islam ketika itu sangat jauh melampaui umat-umat yang lain. Namun kalau kita lihat kondisi umat Islam di beberapa daerah mungkin tidak sebaik kita sekarang. Kita lihat ada beberapa umat-umat Islam seperti di Palestina, di Suriah misalnya, atau Muslim di Uighur. Nabi Muhammad bahkan menganjurkan kita untuk selalu berempati dengan umat-umat Muslim lain. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udun tada'alahu sairul jasad bil humma wasahar. Nabi mengibaratkan bahwasanya umat Islam atau seorang muslim dengan muslim lain itu ibarat satu tubuh yang utuh, yang apabila salah satu anggota tubuh merasa kesakitan, sakit itu akan dirasakan oleh seluruh tubuh. Sehingga kita sebagai umat muslim, saya rasa tidak hanya harus bersimpati dengan keadaan-keadaan teman-teman kita di beberapa daerah tersebut, tapi kita juga harus berempati. Kita juga turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita harus bantu mereka dengan segenap kekuatan kita, dengan apa yang kita bisa. Kita bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan harta. Jika kita mempunyai keterbatasan harta, kita bisa bantu mereka dengan tulisan, dengan gagasan, dengan opini, dengan doa. Bahkan kalau memang semuanya tidak bisa, kita bantu mereka dengan hati kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.